teman-teman ya, ini sudah selesai semua, sudah saya bungkusi, tapi saya lupa tadi nggak ngecek seratnya ya, nggak ngecek teksturnya, dalamnya juga ya. Oke, ini kita lihat ya teman-teman ya, kita ambil ya, dalamnya itu teman-teman ya, ini isinya sampai keluar-keluar begini guys ya. Ini roti kalau sudah narik-narik begini ini diamik ya. Nah ini isinya kita lihat, tengok guys, tuh guys, mantap penakar dong, keren ya. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini saya ingin menekankan pada proses atau tahapan pembuatan roti, yaitu tahapan penggilingan. Pada tahapan penggilingan ini penting banget untuk menentukan hasil roti yang bisa mengembang sempurna dengan serat yang tinggi. Volumenya akan menjadi tinggi banget karena glutennya sudah terbentuk sempurna. Untuk itu pastikan teman-teman untuk mengikuti atau memahami proses pembentukan gluten di tahapan pertama, yaitu proses penggilingan. Oke? Masih bersama dua nona di keluarga baking teman-teman ya. Pada pertemuan kali ini, pada tutorialnya kita akan membuat apa Dok? Milky cheese bread. Oke, roti keju susu yang sangat milky. Ini ada 1150 tepung protein tinggi, saya menggunakan cakra teman-teman ya. Kemudian saya pakai formulasi 350 tepung protein sedang, saya menggunakan tepung segitiga. Oke, ini kita masuk ke bowl ya. Oke guys, selanjutnya ada 22 gram instan yeast, ragi instan, sama 5 gram bread improver ya, saya tuang. Kemudian ini ada susu bubuk ya, karena saya membuat keju susu, jadi susu bubuknya saya buat 100 gram untuk 1,5 kg, keren. Kemudian gula pasirnya saya menggunakan 275 gram ya, biar agak berat dan agak lembut, bukan berat timbangannya tapi berat teksturnya teman-teman. Lalu ada telurnya saya menggunakan 5 kuning telur dan 3 butir telur utuh, 1, 2, 3, 4, 8 totalnya ya. Yang utuhnya 3 butir, kita tuang di sini ya. Kemudian ini airnya saya kasih 800 gram nih teman-teman ya. Ini saya gunakan 800 gram atau 800 mili, sama ya teman-teman ya, gram dengan mili ini tengok kelihatan 800. Iya. Oke, 800 saya tuang aja semuanya. Sementara untuk margarin dan garamnya kita tunggu setelah menggumpal. Yuk kita menggiling guys. Kita mulai proses pencampuran ya. Jadi di tahapan pertama ini adalah proses pencampuran, bukan pembentukan gluten ya teman-teman ya. Kita giling dulu sampai adonan menggumpal. Baik. Nah, lagi-lagi setelah adonan ini menggumpal ya teman-teman pecinta baking, setelah menggumpal seperti ini, proses pencampuran untuk sementara kita anggap selesai ya. Kita masukkan dulu margarin ya, saya menggunakan Blue Band ini teman-teman ya. Garamnya juga. Oke, ini masih mencampur dulu, belum pembentukan gluten, kita masih mencampur dulu teman-teman. Oke, ini kira-kira 1 menit sudah tercampur ya, tunggu 1 menit dulu. Oke, ternyata cuma 30 detik guys, ini sudah tercampur semuanya. Jadi Anda jangan ragu-ragu lagi, matikan saja mixernya, pindah speednya ke angka 3, langsung digiling dengan kecepatan tinggi, berangkat patas. Nah, disinilah proses pembentukan gluten dimulai ya teman-teman ya. Ini proses pencampuran sudah selesai, sekarang dilanjutkan ke tahapan pembentukan gluten. Oleh sebab itu kawan-kawan, kita menggunakan air dingin supaya suhunya tetap terkontrol dan tidak mudah panas. Karena kalau suhu adonannya panas, maka fermentasi akan berjalan cepat dan adonannya belum terbentuk gluten. Untuk tahapan ini, pembentukan gluten ini kita akan mengakhirinya setelah adonannya ketika ditarik menjadi tipis, sedikit plastik transparan, bisa melihat apapun juga, alias kata orang-orang yang sudah ahli-ahli itu berbentuk yang namanya indopin ya, alias kalau
tarik tipis akan menjadi setipis plastik dan transparan. Artinya gluten sudah terbentuk dengan sempurna. Tahapan ini adalah tahapan terpenting dalam tahapan pembuatan roti, adonan roti ya. Ini tahapan penting dan yang harus dikuasai adalah proses mixing yang benar, karena adonan tidak boleh terlalu panas, adonan tidak boleh terlalu over pengadukannya, dan adonan tidak boleh kurang pengadukan, alias harus diadoni dengan waktu yang tepat dan glutennya terbentuk sempurna. Seperti apa gluten yang sempurna itu? Kita cek nanti setelah adonan ini selesai. Oke teman-teman ya, dinding dari mixer ini, dari bowl-nya mixer ini sudah mulai bersih teman-teman. Artinya apa? Artinya adonan ini sebentar lagi sudah selesai. Kita akan cek glutennya ya guys ya. Oke, itu sudah mengkilat banget. Kita akan lihat apakah ini sudah selesai atau belum ya. Iya, ini 30 detik lagi guys ya. Saya aduk 30 detik lagi karena ini masih robek. Kita giling dulu guys, 30 detik guys. Oke guys, ini sudah selesai guys ya. Sudah selesai guys. Yuk kita cek di sana saja ya. Oke, kita ambil guys. Ini tengok guys. Keren banget adonan itu kalau benar ya. Oke, sekarang kita akan cek seperti apa seratnya ini. Oke guys ya, jadi kalau adonan bagus itu kayak gini guys ya. Jadi seperti ini teksturnya kelihatan dok. Iya. Ya, oke. Ini sengaja saya buat lembek, tapi jangan khawatir, digiling saja, nanti adonannya tetap padat seperti ini ya. Jadi airnya tadi 800 mili atau 800 gram. Oke, selalu fermentasinya adalah 20 menit, di mana adonan ini akan mengalami proses pencampuran pengadukan secara alami ya. Jadi bagiannya nanti bisa bagus, seratnya bisa halus. Kita tutup dulu. Suhunya hari ini cukup panas, cukup 20 menit saja ya. Sementara kita lanjutkan untuk membuat milky cheese. Milky cheese bread. Fillingnya, milky cheese filling. Oh iya, filling, maaf. Keju susu ya, isian keju susu ya. Di sini ada susu bubuk 500 gram. Kemudian saya menggunakan royal fruit ini guys, 250 gram. Gula halus 175 gram dan cheese-nya ini 500. Ini banyak cheese di bawah ini guys ya. Oke, kita mixing dulu dengan speed 1. Ya, dengan speed 1 dulu margarinnya ya. Secara perlahan kita masuk ke sini. Ini gampang banget guys. Ya. Dan ini nyaman banget. Ya, belajar membuat sendiri ya. Oke, kita aduk dulu. 3 menit selesai nih guys. Nah, ini teman-teman ya. 3 menit sudah seperti ini, artinya apa? Ini sudah selesai teman-teman ya. Cukup ya. Oke, siap kita gunakan. Nyaman Natawa ini ya. Sudah 20 menit ya, sudah saya timbangin ini ya. Setelah 20 menit ditimbangi, saya masih menggunakan berat 50 gram ya teman-teman ya. Teman-teman boleh menggunakan berat 45 atau 40, terserah, silahkan sesuaikan dengan harganya ya. Ini 52. Oke, 50 ya guys, bisa dilihat. Oke. Ini sekitar jadi 60 berapa nanti. Oke, ini lebih sedikit. Ya, kita tambahin saja yang sedikit-sedikit di sini. Kemudian adonan ini sama. Tahapan berikutnya setelah ditimbang, kita dibagi-bagi, kita akan membulatkannya guys. Ya, sama seperti ini guys ya. Seperti yang di roti coklat ya, sama. Ini nempel dinding lah meja. Baru ini begini, tekan begini ya, menggumpal begini sesuai dengan besarnya ini ya. Oke. Nah, 1 ya. Oke, 2, 3. Saya lanjutkan semua dulu guys ya. Nah, ini dia guys ya. Oke, setelah ditimbangi tadi saya bulatkan, ini jadi 64 teman-teman ya. Oke, kita biarkan dulu
untuk fermentasi yang kedua. Ya, dia akan melakukan proses pembusukan secara alami selama 20 menit. Kalau cuaca dingin bisa 30 menit ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu selama 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit yang kedua. Sudah waktunya kita ngisi teman-teman ya. Dulu tadi saya memulainya dari sini kawan ya. Sekarang kita akan mengisinya ya dengan ini ya. Saya ambil gunting dulu. Oke, kita potong ujungnya nih. Oke, kita tipiskan dulu nih guys. Ya. Ternyata. Oke, seperti ini. Kemudian kita tipiskan lagi. Jadi saya ngisinya 3-3. Ya, ini gampang guys. Jadi usahakan membentuk roti jangan ini karena permintaan ya guys ya. Ini karena permintaan. Ya, kita topping saja dulu begini. Oke, topping jadi. Kita isi dulu guys. Bisa kelihatan jelas. Iya. Oke. Ini nutup begini selesai. Sekarang ini kita beginikan guys. Oke. Tinggal narik saja. Begini, ini dirusak guys, biar lengket. Nah, orangnya minta seperti ini guys, di slice-slice begini. Saran saya jangan ya, karena roti cepat kering kalau banyak permukaan yang terbuka. Ya, tapi karena request ya sudah, kita yang penting sudah memberi masukan pada yang pesan. Kita ulangi lagi, kita bagi 4 saja ya, ini dirusak lagi, diputar seperti ini. Oke, satu lagi guys ya, satu lagi. Oke, potong jadi 4 ya. Oke, cukup ya, contohnya 3 saja ya guys. Sisanya saya lanjutin. Nah ini guys ya. Jadi satu loyangnya isi 16. Yang 3 loyang sudah saya simpen di prover ya. Di almari saya maksudnya, tapi nggak ada mesinnya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya lemari, bisa langsung ditutup saja dengan plastik ya. Seperti ini, ditutup saja dengan plastik. Ini nanti 75 menit, 90 menit, maksimal 2 jam sudah bisa masuk ke dalam oven. Namun sebelumnya akan dioles dulu ya. Ini saya biarkan dulu 30 menit baru saya oles teman-teman ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ini sudah 75 menit ini. Jadi tadi saya oles dengan ini dia. Iya. 1 kuning telur dengan 3 sendok makan air ya. Ini diolesi, kemudian atasnya ini akan saya paruti keju ya guys ya. Saya paruti keju ntar ya. Nah, ditaburi keju seperti itu, kalau suka, kalau enggak ya nggak usah, enggak apa-apa ya, bebas-bebas saja. Oke, ini 15 menit lagi sudah masuk oven. Sekarang saya panasi oven ya. Suhunya nanti 170 derajat. Oke. Nah ini guys ya, sudah selesai semua ya, sudah saya paruti keju semua atasnya. Oven juga sudah panas. Sekarang akan kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat. Kalau yang coklat tadi 30 menit, kalau ini cukup 20 menit saja teman-teman, karena toppingnya tidak berat ya, tidak akan membebani adonannya sehingga tidak rawan keriput. Oke, saya masukkan oven ya guys. Nah itu dia guys ya, sudah masuk di dalam oven. Kita lihat dulu ya sebentar. Itu dia guys ya, ovennya unik ini, oven besi ya. Ini sudah 20 menit ya teman-teman ya. Tengok tuh, isinya melimpah banget tuh, sampai keluar tuh guys. Oke, 20 menit sudah warnanya seperti ini ya. Ini soft banget teman-teman ya. Oke, saya pegangnya dulu. Sorry. Ya, ini soft banget teman-teman. Oke, ya. Ini kejunya, mantap. Keju susu. Ya.
Oke guys, silakan Anda coba ya. Oke teman-teman ya, ini sudah selesai semua, sudah saya bungkusi, tapi saya lupa tadi nggak ngecek seratnya ya, nggak ngecek teksturnya, dalamnya juga ya. Oke, ini kita lihat ya teman-teman ya, kita ambil ya, dalamnya itu teman-teman ya, ini isinya sampai keluar-keluar begini guys ya. Ini roti kalau sudah narik-narik begini ini diamik ya. Nah ini isinya kita lihat, tengok guys, tuh guys, mantap penakar dong, keren ya.